Yo, balik lagi di channel Mimin ya guys ya. Kali ini Mimin bakal ngelanjutin lagi alur cerita Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Yo, bagi kalian yang belum subscribe atau mengikuti sekte alur cerita ini, kalian bisa klik tombol subscribe untuk bisa menjadi anggota sekte channel ini. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Jang Tesan di part sebelumnya yang berjabat tangan dengan ayahnya si Clara sampai berurat-urat. Di sini tubuh si ayah dan Jang Tesan juga sampai gemetaran hanya karena berjabat tangan. "Anak muda, kau kuat," kata ayah si Clara. "Anda juga luar biasa," balas Jang Tesan. Di sisi lain, Ibu Clara dan si Clara yang gak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Soalnya jabat tangan aja lama banget gitu loh. Ibunya Clara pun mengatakan, "Kalian, apa yang sedang kalian lakukan?" Si Clara pun juga mengatakan, "Ya, ada apa dengan ayah ini? Daniel udah beliin Mautai favoritmu loh ayah." Mautai itu sejenis minuman keras yang berasal dari Cina guys. Mendengar hal tersebut membuat si ayah mulai goyah. "Oh anak muda, ternyata kau punya selera yang bagus juga ya," Jang Tesan mengatakan. "Di sana ada 47 mawar juga." "Wah, mawar ini sangat bagus," ucap Ibu Clara seusai melihat mawar tersebut. Tapi BTW di sini Jang Tesan sama ayahnya si Clara masih saling berjabat tangan guys. Kayaknya udah saling ngefans satu sama lain ya. Sampai-sampai nggak mau ngelepasin jabat tangan mereka. Sesudah itu nggak selang lama kemudian Jang Tesan pun dipersilahkan masuk ke rumah kediaman keluarga Clara. Saat masuk ke rumah, Jang Tesan dibuat tercengang oleh kemegahan rumah Clara. Mulai dari bangunan arsitekturnya yang bersejarah dan juga alat-alat modern. Bahkan TV LCD yang ada di tahun itu cukup langka dan sangat mahal. Keluarga Clara sudah punya. "Wah, apa-apaan ini? Ini adalah kemewahan tertinggi," ucap Jang Tesan dalam hati yang terkagum-kagum dengan kemewahan rumah si Clara. Si ayah sempat menyombongkan diri tentang rumahnya ke Jang Tesan, namun dibalas oleh si Clara dengan mengatakan, "Ayah, tidak baik jika kamu membanding-bandingkan rumah kita dengan rumah Daniel. Tidak bagus juga kalau membahas bisnis di sini. Rumah ini berisi ratusan tahun sejarah arsitektur." Mendengar hal itu, Jang Tesan pun bilang, "Sebuah rumah ya? Memang sih, rumah adalah tempat di mana kita tinggal. Tapi walaupun rumahku kecil, tidak apa-apa kan? Asalkan aku merasa nyaman." Kedua orang tua Clara yang mendengar hal tersebut, mereka pun sedikit kecewa. "Apa? Kecil?" kata mereka. Si Clara pun hanya bisa istighfar melihat tingkah kedua orang tuanya itu yang seakan-akan sedang meremehkan Jang Tesan. Tak selang lama, ayah Clara pun tiba-tiba tertawa cukup keras dan mengatakan, "Hahaha, orang ini benar-benar menarik. Daniel, tidak, maksudku Jang Tesan. Apa kau mau minum berdua denganku?" Jang Tesan pun bilang, "Kemanapun aku pergi, aku tidak pernah menolak minuman." Lalu Sin pun berpindah ke tempat makan. Di meja makan yang hanya untuk 2 orang terlihat cukup besar, dan juga ada berbagai macam makanan mahal di sana yang dihidangkan. "Wah, ini luar biasa. Apakah ini set dish?" ucap Jang Tesan yang takjub. Si ayah mempersilahkan Jang Tesan untuk duduk. Lalu mereka berdua pun akhirnya memulai acara minum-minumnya. Saat ingin bersulang, si ayah mengatakan, "Semoga kau sukses anak muda." Jang Tesan pun menjawab, "Terima kasih telah mengundangku tuan. Saya doakan semoga Anda dan Clara selalu dalam kedamaian dan kebahagiaan yang abadi." Di sini kayak calon mertua lagi menginterogasi calon menantu ya guys ya. Si ayah pun bertanya ke Jang Tesan, "Aku dengar kata Clara kau adalah seorang VIP di Bank Hong Kong. Apakah itu benar?" Jang Tesan pun bilang, Ya, aku tidak yakin tentang VIP.
tapi aku memang mengambil pinjaman. Oh, jadi begitu. Sepertinya itu hal yang rumit, tapi kelihatannya kau melakukannya dengan baik. Jang Tae-san pun mengatakan, ya, jika mereka menyetujui agunan, mereka tidak memiliki alasan untuk menolak. BTW, Mimin jelasin dikit nih maksud Jang Tae-san. Jadi, jika seseorang tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka agunan akan dilelang oleh bank. Tapi nilai agunan harus setara dengan nilai uang yang dipinjam, seperti sesuatu yang tidak akan kehilangan nilai, contohnya seperti emas, properti, lukisan-lukisan terkenal, dan lain-lain. Semua itu dilakukan supaya apabila si peminjam nggak bisa bayar hutang, pihak bank jadi nggak bakal rugi. Jadi gitu ya guys ya. Apa kalian ngerti? Kalau nggak ngerti ya udahlah, skip aja. Si ayah yang mengerti hal itu menatap Jang Tae-san dengan serius, karena ya bagaimanapun Jang Tae-san kan masih bocil. Kalau bisa sampai ngeluarin pinjaman, apalagi dari Bank Hong Kong, pastilah Jang Tae-san cukup hebat. Atau Jang Tae-san mungkin punya trik-trik kotor seperti penggelapan dana dan lain-lain. Lalu si ayah pun mengatakan, jadi, apa kau seorang investor atau konglomerat dana rahasia? Sepertinya si ayah curiga sama Jang Tae-san nih guys. Jang Tae-san dengan percaya dirinya pun bilang, aku mempunyai private equity fund. Terkejut dong si ayah. Apa? Private equity fund? Tunggu, memangnya berapa usiamu? Jang Tae-san pun menjawab, hahaha, aku hanya mencoba menghasilkan uang. Apakah usia itu penting? Di sini Mimin nggak tahu guys, kenapa ayah si Clara bisa terkejut. Tapi sepertinya kalau orang sudah punya private equity fund, itu kayaknya dia udah dianggap pro deh di dunia saham-saham gini. Jujur aja deh, Mimin nggak ada pengalaman sama sekali di dunia saham-saham kayak gini. Jadi kalau ada kesalahan, kalian tulis aja di kolom komentar, oke? Soalnya alur cerita manhwa ini menurut Mimin cukup berat guys, karena ada unsur-unsur dunia nyatanya juga. Jadi kadang-kadang Mimin harus bolak-balik googling cuman buat ngoreksi yang Mimin gak ngerti, kayak saham itu apa, private equity fund itu apa, dan lain-lain lah pokoknya. Oke, kayaknya udah kepanjangan nih penjelasannya Mimin. Kita lanjut lagi ke alur ceritanya. Ayah si Clara di sini mengatakan, hahaha, kau benar, umur tidaklah penting. Betapa bodohnya aku, ucap ayah si Clara. Kemudian ayah si Clara yang penasaran pun bertanya, jadi apa yang kau investasikan? Sahamkah, gift, atau bisnis pinjaman? Jang Tae-san menjawab, maaf, untuk alasan bisnis itu rahasia. Kenapa kau begitu? Anggap saja aku seperti ayahmu, jadi bicara saja. Kau bisa membuatku mati penasaran kalau begini, ucap ayah si Clara. Mendengar hal itu, Jang Tae-san pun menawari ayah si Clara untuk berinvestasi kepadanya. Kalau begitu, apakah Anda mau berinvestasi juga? Aku akan memberikan Anda saham 1% kalau Anda mau berinvestasi. 1%? Apa nggak salah tuh? Aku kan akan berinvestasi ke orang yang sudah kuanggap anakku. Hahaha, apakah kau bisa menjelaskan aku harus berinvestasi untuk apa? Hehehe, ucap ayah Clara yang gugup berkeringat dingin. Dalam hati si ayah mengatakan, apakah aku sudah melakukan sesuatu yang salah? Si ayah nggak tahu aja ya, 1% itu udah banyak banget cuy. Bayangin aja, 1%-nya dari 1 triliun aja udah berapa, ya kan? Dan itu masih bisa lebih, mungkin bisa puluhan triliun atau bahkan lebih banyak lagi. Untuk perusahaan Jang Tae-san yang bakal menguasai dunia, 1 triliun itu mah kecil, ya nggak guys? Dan di sini Jang Tae-san pun mengatakan, dan untuk jumlah investasi dasarnya adalah 1 miliar dolar. Ya, sudah bisa kalian bayangin kayak gimana ekspresi bapaknya Clara. Tercengang, terkejut pasti. Apa? 1 miliar dolar? Tapi dia sepertinya tidak terlihat seperti sedang bercanda. Siapa sebenarnya anak ini?
Tidak, aku harus menjaga ekspresiku, ucap ayah Clara dalam hati. Kayaknya gengsi nih ayah Clara, ya nggak guys? Sampai dia mencoba sekuat tenaga untuk terlihat tenang di hadapan Jang Tae-san. Lalu dengan pura-pura tenang, si ayah pun menanyakan, "Apa aku satu-satunya investor di perusahaanmu?" "Ya, tapi sekarang karyawanku sedang menarik investor," ucap Jang Tae-san dengan pedenya. Sudah tahulah kalian karyawan siapa lagi yang bisa dipercaya Jang Tae-san kalau bukan si Robert. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat si Robert. Si Robert di sini sedang ngopi santuy bersama pria botak pelontos. Si pria botak ini mengatakan, "Sudah lama ya Robert, kita tidak bertemu." Si Robert pun ngejawab, "Jack, kau lebih mirip politisi daripada seorang peneliti." "Oke, karena nama si botak pelontos ini adalah Jack. Mulai dari sini, Mimin akan panggil dia Jack aja ya, biar lebih mudah." Jack mengatakan ke si Robert, "Aku dengar kau mencapai titik terendahmu. Tapi kantor apa ini?" tanya si Jack. Robert pun mengatakan, "Ya, aku memang mencapai titik terendahku. Tapi aku beruntung bisa menjalankan private equity fund." "Private equity fund?" Robert pun bilang, "Ya, jumlah operasinya memang tidak banyak. Tapi dia adalah investor yang sangat gila." "Benarkah? Siapa dia?" Robert pun menjawab, "Kenapa? Memangnya kau ingin bertemu dengannya ya?" Jack pun mengatakan kalau dia hanya ingin tahu aja siapa orangnya. Soalnya pemilihan presiden akan digelar tahun depan. Akan sangat bagus jika ada dermawan yang bersedia mendanai politiknya. Kalau orang yang dimaksud Robert mau mendanai kampanye politiknya, Jack pun bahkan bersedia pergi ke belahan dunia lain hanya untuk bertemu orang yang dimaksud Robert. Namun tak disangka, Robert pun mengatakan, "Aku bersedia untuk bekerja sama." Jack pun terkejut tapi juga senang. Dia pun mengatakan, "Apa? Benarkah? Terima kasih banyak Robert. Aku tahu kau adalah sahabat terbaikku." Tapi Robert pun bilang, "Itu tidak gratis," kata si Robert. Robert pun menjelaskan, "Sebenarnya secara pribadi untuk calon presiden, aku mendukung Obama, anggota Dewan Senat Amerika Serikat." "Apa? Obama?" teriak si Jack yang tak menyangka. Robert pun mengatakan, "Ya, untuk Demokrat dan Obama, $100 juta. Tidak, aku bahkan bisa memberikan lebih." Jack yang terkejut dia pun bilang, Ini, apa kau tidak tahu kalau Hillary sekarang sedang populer?" Setelah itu, Shin pun berpindah lagi. Terlihat langit sedang cerah dan ada Jang Tae-san yang sedang duduk di kelas sambil memandangi langit itu. Dia pun mengatakan, "Waktu berlalu begitu cepat. Sudah setahun sejak aku kembali ke masa lalu. Banyak hal yang terjadi saat itu. Aku tidak menyangka bisa menyelesaikan banyak masalah dan kedamaian yang kudapat. Liburan musim panas yang hot di Hong Kong. Aku memang tidak bisa berinvestasi di Lijiangjiang, tapi semester terakhir tahun ketiga hampir berakhir." Di tengah lamunan Jang Tae-san itu, tiba-tiba saja Jang Tae-san dikejutkan oleh sahabat Jang Tae-san yang sedang mengobrol dengan sahabat Jang Tae-san yang lain. Ya, karena Mimin lupa namanya dan males buat nyekrol balik cuman buat cari tahu nama dua sahabat Jang Tae-san ini. Jadi Mimin panggil aja sahabat, oke? Mereka berdua pun mengatakan, "Oi, apa Hyung Sok sekarang absen lagi?" "Ya, benar, bajingan itu. Bagaimana jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padanya?" Lalu nimbrung lagi satu orang sahabat Jang Tae-san yang rambutnya cemek. Dia pun mengatakan, "Anak itu akhir-akhir ini sedang dalam masalah." Apa maksudmu Hyung Sok sedang dalam kesulitan? Memangnya apa yang sedang terjadi di rumahnya?" tanya sahabat Jang Tae-san ini ke si cemek. Si cemek pun mengatakan, "Sebenarnya Hyung Sok, tidak, aku sudah berjanji kalau aku akan merahasiakan ini." "Udah beritahu aja, lagian dia lagi nggak ada di sekolah. Dia nggak bakalan tahu kok." Karena terus saja dipaksa, si cemek pun akhirnya mengatakan, "Hyung Sok sebenarnya berasal dari panti asuhan. Kau tidak tahu kan?"
Terkejut dong mereka dan Jang Tae-san juga yang tak sengaja mendengarnya. Sepertinya Jang Tae-san ini begitu peduli dengan sahabatnya itu. Bisa kita lihat dari raut wajah Jang Tae-san ini ketika mendengar fakta temannya itu. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan sahabat Jang Tae-san yang bernama Hyung Sok itu? Tetap saksikan kelanjutannya di channel Mimin ini ya guys ya. Dan setelahnya cerita pun bersambung.